Assalamualaikum sahabat semua. Terkubur dalam pasir waktu, ada rahasia yang tak pernah terungkap. Seorang ilmuwan Yahudi menemukannya, bukti yang seharusnya tidak ada. Semakin dalam ia menggali, semakin ia dihantui satu pertanyaan, apa yang selama ini disembunyikan sejarah? Sebelum kita mulai kisah kali ini, mari luangkan waktu sejenak untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga menjadi saksi di hari akhir dan mendatangkan syafaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dalam menyebarkan dakwah Islam. Insya Allah, ini akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Amin. Dr. Adam Levine adalah seorang arkeolog Yahudi yang dihormati di kalangan akademisi. Sejak kecil, ia telah menunjukkan ketertarikan yang luar biasa terhadap sejarah dan peradaban kuno. Di usia remaja, ia menghabiskan waktunya di perpustakaan, membaca berbagai buku tentang Mesopotamia, Mesir kuno, dan kerajaan-kerajaan di Timur Tengah. Baginya, masa lalu adalah kunci untuk memahami dunia, dan arkeologi adalah cara terbaik untuk menggali kebenaran dari balik lapisan tanah yang telah menyimpan rahasia selama ribuan tahun. Seiring bertambahnya usia, Adam semakin yakin bahwa sejarah adalah satu-satunya hal yang dapat dipercaya. Ia melihat agama sebagai hasil dari imajinasi manusia, mitos yang diciptakan untuk memberikan makna bagi kehidupan yang tidak pasti. Baginya, kepercayaan terhadap Tuhan hanyalah bagian dari evolusi sosial, bukan sesuatu yang didukung oleh bukti konkret. Karena itu, ia mendedikasikan hidupnya untuk membuktikan bahwa sejarah dapat berdiri sendiri tanpa campur tangan doktrin keagamaan. Dengan kerja keras dan kecerdasannya yang luar biasa, Adam berhasil menyelesaikan pendidikannya di universitas bergengsi. Ia memperoleh gelar doktor dalam bidang arkeologi dan menjadi salah satu pakar terkemuka dalam studi Timur Tengah. Penelitiannya sering menjadi rujukan bagi akademisi lain, dan namanya dikenal luas dalam komunitas ilmiah. Sebagai seorang ilmuwan yang rasional, Adam selalu mencari fakta berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi. Setiap kali ia menemukan peninggalan kuno, ia menganalisisnya dengan pendekatan ilmiah yang ketat. Ia tidak pernah percaya pada teori yang tidak didukung oleh data yang jelas. Keyakinannya terhadap metodologi ilmiah membuatnya semakin yakin bahwa agama hanyalah bagian dari sejarah, bukan kebenaran mutlak. Namun, meskipun ia telah menggali begitu banyak reruntuhan dan membaca ribuan manuskrip kuno, ia masih merasa ada sesuatu yang belum ia pahami. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, banyak celah dalam sejarah yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Meskipun ia mencoba mengabaikan perasaan itu, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa pencariannya belum selesai. Suatu hari, ia mendapatkan kesempatan untuk memimpin ekspedisi arkeologi ke salah satu wilayah paling bersejarah di Jazirah Arab. Dengan penuh semangat, ia berangkat, yakin bahwa penelitian kali ini akan membawa terobosan baru dalam dunia arkeologi. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanannya kali ini akan mengubah hidupnya selamanya. Gurun pasir Jazirah Arab membentang luas di hadapan Dr. Adam Levine dan timnya. Langit biru tanpa awan membentang di atas mereka, sementara angin panas menyapu jejak langkah di pasir. Ekspedisi kali ini adalah salah satu yang paling ambisius dalam karirnya. Mereka telah mendapatkan izin khusus untuk menggali di sebuah lokasi yang diakini sebagai salah satu kota kuno yang pernah berkembang di masa lalu. Setelah berminggu-minggu bekerja keras di bawah terik matahari, akhirnya mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah prasasti batu besar yang terkubur di bawah lapisan pasir. Tulisan pada prasasti itu tampak masih jelas, meskipun telah berusia ribuan tahun. Adam dengan hati-hati menyikat lapisan debu yang menutupi ukiran huruf-huruf di permukaannya. Saat ia membaca terjemahan awal, jantungnya berdegup lebih cepat. Teks pada prasasti itu mencatat peristiwa besar yang terjadi di masa lalu, menyebutkan nama tempat, tokoh, dan kejadian yang sangat mirip dengan yang tertulis dalam Al-Quran. Adam berusaha tetap tenang, tetapi pikirannya mulai dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Ia tidak pernah menganggap teks keagamaan sebagai sumber sejarah yang dapat dipercaya, namun prasasti ini memberikan bukti bahwa catatan dalam Al-Quran bukan sekadar mitos.
Penemuan ini semakin menarik ketika timnya menemukan sisa-sisa reruntuhan kota di sekitar lokasi penggalian. Berdasarkan penelitian awal, kota ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan salah satu kota yang disebut dalam kitab suci Islam. Struktur bangunan, pola pemukiman, hingga catatan tentang masyarakat yang pernah tinggal di sana, semuanya sejalan dengan deskripsi dalam Al-Quran. Adam menolak untuk langsung percaya. Ia yakin bahwa harus ada penjelasan lain, mungkin kebetulan atau interpretasi yang salah. Ia membawa data yang diperoleh ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut. Ia mencari celah, berusaha menemukan kesalahan dalam penafsiran mereka, tetapi semakin dalam ia menyelidikinya, semakin sulit baginya untuk menyangkal kenyataan yang ada di depan matanya. Dalam keheningan malam di perkemahan ekspedisi, Adam duduk di depan tenda sambil menatap bintang-bintang. Penemuan ini telah mengguncang keyakinannya yang selama ini ia pegang teguh. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa semakin ia menggali, semakin ia menemukan bukti yang mengarah pada satu kebenaran yang selama ini ia tolak. Namun, ia belum siap untuk menerimanya. Tidak sekarang. Tidak secepat ini. Dengan napas panjang, ia bertekad untuk terus mencari. Ia masih percaya bahwa sains akan memberikan jawaban, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai merasakan ketidakpastian. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar sejarah, sesuatu yang menunggu untuk diungkap, dan ia tidak bisa berpaling begitu saja. Adam duduk di meja kerjanya, menatap lembaran-lembaran catatan yang berserakan. Hasil analisis karbon menunjukkan bahwa prasasti yang mereka temukan berusia lebih dari 1000 tahun, sejalan dengan periode awal Islam. Data geologis juga menguatkan dugaan bahwa reruntuhan kota yang mereka gali adalah sisa dari peradaban yang disebut dalam Al-Quran. Semua bukti semakin menumpuk, dan tidak satu pun yang dapat menyangkal bahwa catatan dalam kitab suci Islam memiliki dasar historis yang nyata. Namun, Adam menolak untuk menerima kesimpulan ini begitu saja. Ia membawa temuannya ke beberapa kolega yang dikenal skeptis terhadap agama. Dalam serangkaian diskusi panjang di ruang-ruang seminar dan pertemuan ilmiah, ia berharap mendapatkan sudut pandang yang bisa membantunya menafsirkan ulang bukti-bukti ini. Ini pasti kebetulan, ujar salah satu rekannya, seorang profesor sejarah kuno. Atau mungkin teks-teks keagamaan itu ditulis berdasarkan peristiwa yang telah terjadi, bukan sebaliknya. Tapi bagaimana mungkin begitu banyak detail yang akurat? Bahkan kota ini disebutkan dengan karakteristik yang sama dalam Al-Quran. Adam membantah, menunjukkan dokumen hasil penelitiannya. Rekannya menghela napas panjang. Mungkin kita belum menemukan penjelasan yang lebih logis. Tapi sains akan selalu menemukan cara untuk menjelaskan segalanya. Jawaban itu tidak memuaskannya. Ia ingin bukti yang membantah temuannya. Namun justru tidak ada yang mampu memberikan sanggahan yang kuat. Semakin banyak ia berdiskusi, semakin besar keraguannya. Malam-malamnya dipenuhi oleh pertanyaan yang tidak bisa ia jawab sendiri. Ia kembali membaca ulang teks-teks kuno yang selama ini ia anggap sebagai mitos. Ia membandingkan catatan sejarah dari berbagai sumber, mencari ketidaksesuaian yang bisa menjadi alasan baginya untuk tetap bertahan pada keyakinannya selama ini. Tapi yang ia temukan justru sebaliknya. Di suatu malam yang sunyi, ia duduk di ruang kerjanya, diterangi hanya oleh cahaya lampu meja. Tangannya memegang sebuah salinan Al-Quran yang ia pinjam dari perpustakaan universitas. Dengan hati-hati, ia mulai membacanya bukan sebagai seorang skeptis, tetapi sebagai seorang pencari kebenaran. Semakin ia membaca, semakin hatinya gelisah. Ia ingin menyangkal, tetapi sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ini bukan hanya tentang sejarah atau penelitian ilmiah. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini ia hindari untuk diakui. Namun, ia belum siap menerima kenyataan itu. Tidak sekarang. Tidak secepat ini. Adam duduk di perpustakaan pribadinya, dikelilingi oleh tumpukan buku sejarah, manuskrip kuno, dan jurnal ilmiah. Namun, di antara semua itu, ada satu benda yang belum pernah ia pikirkan untuk dibaca secara serius. Sebuah salinan Al-Quran yang ia pinjam dari koleksi akademik. Dengan skeptisisme yang masih melekat dalam pikirannya,
Ia mulai membuka lembaran pertama. Ia tidak membaca dengan hati yang terbuka, melainkan dengan niat untuk menganalisis dan mencari celah. Ia ingin membuktikan bahwa kitab ini hanyalah hasil pemikiran manusia, tidak lebih dari teks kuno yang kebetulan memiliki kesamaan dengan temuan sejarahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Ia menemukan ayat-ayat yang menggambarkan fenomena ilmiah dengan cara yang terlalu akurat untuk dianggap sebagai kebetulan. Ayat yang menjelaskan tentang perkembangan embrio manusia dalam rahim, sesuatu yang baru dapat dijelaskan secara detail oleh ilmu kedokteran modern. Ayat yang berbicara tentang lautan yang memiliki batas tak terlihat antara air asin dan air tawar, sesuatu yang baru dikonfirmasi oleh para oceanografer di abad ke-20. Ia mengernyitkan dahi, merasa ada yang aneh. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang ditulis lebih dari 1000 tahun lalu bisa memiliki pengetahuan yang begitu presisi? Rasa ingin tahunya semakin membesar. Ia mulai membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan jurnal-jurnal ilmiah yang ada di hadapannya. Setiap kali ia menemukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan sains modern, hatinya semakin gelisah. Ini tidak masuk akal, gumamnya pelan. Ada mencoba mencari argumen untuk menyangkalnya. Mungkin ini hanya interpretasi yang berlebihan? Mungkin para ilmuwan Muslim hanya mencari pembenaran dari teks suci mereka? Namun, semakin ia menggali, semakin sulit baginya untuk mengabaikan fakta-fakta yang ia temukan. Salah satu hal yang paling mengguncangnya adalah ayat yang menggambarkan ekspansi alam semesta, sesuatu yang baru ditemukan oleh fisikawan dengan teori Big Bang. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Az-Zariyat 47. Adam meletakkan bukunya dan menatap kosong ke dinding. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya mempercayai bahwa sains adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Tapi sekarang, ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika biasa. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini bukan sekadar mitos yang berkembang dari cerita-cerita rakyat. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Bukan karena ia menemukan sesuatu yang bertentangan dengan sains, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa sains yang selama ini ia yakini justru mengarah pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini ia tolak untuk percaya. Adam menatap bayangannya di cermin. Wajahnya tampak letih. Matanya redup oleh kurang tidur. Seminggu terakhir ia hampir tidak beristirahat, terperangkap dalam pusaran pikiran yang tidak memberinya ruang untuk bernapas. Setiap halaman Al-Quran yang ia baca, setiap fakta ilmiah yang ia temukan, semakin mengguncang fondasi keyakinan yang selama ini ia pertahankan. Ia selalu percaya pada sains, pada metode rasional yang membimbingnya dalam memahami dunia. Namun kini, semua yang ia pelajari justru mengarah pada sesuatu yang selama ini ia tolak, Islam. Adam mencoba mengabaikannya, berusaha kembali kepada dunia yang selama ini ia kenal. Ia pergi ke seminar akademik, menghadiri diskusi ilmiah, bahkan menemui rabi di komunitasnya, berharap mendapatkan jawaban yang bisa menghapus keraguannya. Kau terlalu banyak membaca dari sumber yang salah, ujar sang rabi dengan tenang. Islam hanyalah kelanjutan dari cerita lama yang sudah ada sebelumnya. Mereka hanya mengadaptasi mitos yang sudah ada dalam sejarah kita. Tapi bagaimana dengan fakta ilmiahnya? Adam mendesak. Bagaimana dengan semua hal yang disebutkan dalam Al-Quran yang baru terbukti oleh sains modern? Sang rabi menghela napas, lalu menepuk pundaknya. Terkadang, kita harus berhenti mempertanyakan segalanya. Kebenaran ada pada keyakinan kita, bukan pada hal-hal yang tampak masuk akal di permukaan. Jawaban itu justru membuat Adam semakin gelisah. Ia tidak mencari ketenangan semu, ia mencari kebenaran. Tapi jika kebenaran itu ternyata berbeda dari apa yang selama ini ia percayai, apakah ia siap menerimanya? Pikirannya melayang ke keluarganya, teman-temannya, komunitas ilmuwan yang selama ini mengaguminya. Jika ia mengakui bahwa Islam adalah kebenaran, apa yang akan terjadi? Apakah ia akan kehilangan segalanya?
Ia meraih ponselnya dan membuka kontak seorang kolega muslim yang pernah ia ajak berdiskusi dalam ekspedisi sebelumnya. Jari-jarinya ragu-ragu sebelum akhirnya mengetik pesan singkat. Kita perlu bicara. Aku butuh jawaban. Setelah mengirim pesan itu, Adam meletakkan ponselnya dan memejamkan mata. Ia berada di persimpangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tahu, jika ia melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Pesawat yang membawa Adam mendarat di salah satu kota besar di Timur Tengah. Udara panas menyambutnya saat ia melangkah keluar dari bandara. Perjalanannya kali ini bukan untuk ekspedisi arkeologi atau seminar akademik, melainkan untuk mencari jawaban yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Di sebuah kafe sederhana, Adam duduk berhadapan dengan Dr. Yusuf Al-Faruqi, seorang ilmuwan muslim yang juga pakar dalam bidang sejarah dan ilmu sains Islam. Pria itu berusia sekitar 50 tahun, berjanggut rapi, dan memiliki sorot mata yang tenang. Apa yang membuatmu datang sejauh ini, Dr. Levine? Tanya Dr. Yusuf sambil tersenyum. Adam menghela napas panjang. Ia mengaduk kopinya tanpa minat, lalu menatap pria di depannya. Aku menemukan sesuatu dalam penelitianku yang tidak bisa kuabaikan. Al-Quran, sepertinya lebih dari sekadar teks sejarah atau mitos. Dr. Yusuf mengangguk pelan. Lalu, apa yang mengganggumu? Aku tidak bisa menerima bahwa kitab ini bisa berisi begitu banyak kebenaran ilmiah, sementara ia ditulis oleh seorang pria di abad ke-7, di tengah gurun, tanpa akses ke pengetahuan modern. Adam menggenggam tangannya erat. Aku telah mencari penjelasan lain, tapi tidak ada yang cukup masuk akal. Dr. Yusuf tersenyum. Itulah mengapa banyak ilmuwan akhirnya datang kepada Islam. Bukan karena mereka ingin meyakini sesuatu secara buta, tetapi karena mereka menemukan bahwa kebenaran ilmiah dan wahyu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Adam mengernyit. Tapi bagaimana bisa? Bukankah agama selalu bertentangan dengan sains? Bukan Islam, jawab Dr. Yusuf. Islam tidak meminta kita menolak akal dan logika. Sebaliknya, Islam justru mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan mencari kebenaran. Bahkan, ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah, Iqra, bacalah. Itu adalah perintah untuk mencari ilmu. Adam terdiam. Ia selalu menganggap agama sebagai penghalang bagi kemajuan berpikir. Tapi apa yang dikatakan Dr. Yusuf justru sebaliknya. Kau tahu, Adam, lanjut Dr. Yusuf, banyak ilmuwan besar dalam sejarah adalah Muslim. Mereka mempelajari alam semesta bukan untuk menentang agama, tapi karena keyakinan mereka bahwa memahami ciptaan adalah bagian dari mengenal Sang Pencipta. Adam menatap pria itu, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela. Matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi jingga keemasan. Percakapan ini mengguncang hatinya lebih dalam daripada yang ia kira. Ia datang ke sini mencari bukti untuk membantah keyakinannya yang goyah. Tapi semakin ia berbicara, semakin ia merasa bahwa ia tidak bisa terus menolak kebenaran yang ada di hadapannya. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan untuk mengambil langkah besar. Langkah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Adam berdiri di tengah lautan manusia, mengenakan pakaian ihram sederhana yang sama dengan jutaan orang di sekitarnya. Langit di atas Mekah begitu jernih, seakan menyaksikan langkahnya yang penuh keraguan namun juga harapan. Ia memandang Ka'bah di hadapannya, sebuah bangunan hitam megah yang telah menjadi pusat doa bagi miliaran manusia selama lebih dari 1000 tahun. Selama hidupnya, ia selalu mencari kebenaran dalam sejarah, dalam ilmu pengetahuan, dalam peninggalan kuno. Namun, kini, untuk pertama kalinya, ia merasa kebenaran itu tidak berada dalam buku-buku atau reruntuhan kota tua, melainkan dalam hatinya sendiri. Kakinya melangkah perlahan, menyusuri lantai putih yang dingin di sekitar Ka'bah. Ribuan orang bergerak dalam lingkaran yang sempurna, semua dalam doa dan ketundukan. Tidak ada perbedaan di antara mereka, tidak ada kasta, tidak ada kebangsaan yang membatasi, tidak ada gelar yang membuat seseorang lebih tinggi dari yang lain.
Semua hanya seorang hamba di hadapan Sang Pencipta. Air mata Adam mulai mengalir tanpa bisa ia cegah. Ia telah menghabiskan hidupnya berusaha menyangkal keberadaan Tuhan. Ia menolak untuk percaya pada sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tidak bisa ia sentuh. Namun, kini, ia merasakan keberadaan itu lebih nyata daripada apapun yang pernah ia temukan dalam penelitian ilmiahnya. Dr. Yusuf berdiri di sampingnya, tersenyum lembut. Jika hatimu telah menemukan kebenaran, maka ucapkanlah, Allah Maha Pengampun dan Maha Mengetahui perjalananmu. Tangan Adam gemetar. Ia menghela napas panjang, lalu menutup matanya. Ini adalah keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia akan kehilangan banyak hal, reputasi di kalangan akademisi, hubungan dengan keluarganya, mungkin juga teman-temannya. Tapi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi merasa tersesat. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan kata-kata yang telah lama ia tolak, namun kini ia yakini dengan sepenuh hati. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seketika, ketenangan yang belum pernah ia rasakan menyelimuti hatinya. Seolah beban bertahun-tahun yang ia pikul kini terangkat. Adam Levine telah menemukan jawaban dari pencariannya. Ia kini adalah seorang Muslim. Cahaya matahari pagi menyinari meja kerja Adam, menerangi lembaran-lembaran penelitian yang tersusun rapi. Kali ini, ia bukan lagi mencari bukti untuk menyangkal agama, melainkan untuk memahami lebih dalam bagaimana ilmu pengetahuan dan wahyu saling melengkapi. Dunia akademik yang dulu menjadi satu-satunya pegangan hidupnya kini terasa berbeda. Ia tetap seorang ilmuwan, tetapi perspektifnya telah berubah. Ia tidak lagi melihat sejarah hanya sebagai catatan masa lalu yang mati, tetapi sebagai bukti nyata dari kebesaran Tuhan. Di layar laptopnya, sebuah dokumen baru terbuka, sebuah buku yang sedang ia tulis, berjudul Ilmu, Sejarah, dan Kebenaran, Perjalanan Seorang Ilmuwan Menuju Islam. Ia ingin membagikan kisahnya, bukan untuk memaksakan keyakinan kepada siapapun, tetapi untuk mengajak mereka berpikir, sebagaimana dulu ia berpikir. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Dr. Yusuf muncul. Bagaimana kabarmu, saudaraku? Adam tersenyum. Ia belum terbiasa dipanggil saudara dalam konteks baru ini, tetapi ia menyukainya. Ada kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia membalas pesan itu dengan singkat. Aku baik. Ini baru permulaan. Di luar jendela, suara adzan berkumandang, mengingatkannya bahwa perjalanan pencarian kebenarannya belum berakhir. Hanya saja, kali ini, ia tidak lagi tersesat. Ia telah menemukan rumahnya. Dan perjalanan barunya baru saja dimulai.